Haleluya, saudara. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Atin Martino. Tapi sebelumnya saya akan membacakan ada kesaksian dari Bapak Edwin dari Sidoarjo. Shalom Pak Lukas, saya mau tulis kesaksian. Saya kerja sebagai Grab Car Driver sejak November 2023 lalu. Pekerjaan saya mengalami gangguan dengan admin Grab. Penyebabnya adalah nomor polisi mobil saya ganti nomor baru, sehingga tidak sesuai dengan aplikasi saya. Sudah saya daftarkan berkali-kali, bahkan datang ke kantor Grab tidak bisa, karena tahun mobilnya paling tua harus 2015. Sedangkan mobil saya 2010, pada waktu itu saya sempat menyerah, tapi video Bapak banyak mengingatkan saya. Dan saya berdoa minta tolong Bapak Yahweh. Dan pada siang ini, nomor polisi baru mobil saya disetujui oleh admin Grab. Saya sangat bersyukur pada Bapak Yahweh atas pertolongan dan mujizat yang sudah diberikan pada saya. Bapak Yahweh sangat peduli pada saya. Sekali lagi saya bersyukur dan berterima kasih pada Bapak Yahweh. Sekian kesaksian saya, terima kasih perhatian Bapak Lukas. Ya. Itu tadi kesaksian Bapak Edwin dari Sidoarjo. Dan selanjutnya ini ada kesaksian lagi dari Bapak Fendi Purnama, Tangerang. Shalom Aleichem, selamat pagi Papi Lukas. Perkenalkan saya Fendi Purnama dari Tangerang. Saya ingin mensaksikan tentang kebaikan dan kedahsyatan Bapak Yahweh yang telah dinyatakan dalam hidup dan dalam bisnis saya. Karena saya percaya alam semesta itu cerdas dan tunduk pada ucapan kita. Hari ini saya mau mensaksikan dua mujizat yang saya alami dalam tahun ini. Saya mengenal hukum Loa sejak awal tahun 2023 yang diperkenalkan oleh kakak saya yang di Surabaya, yang sudah berhasil melakukan hukum Loa dan bisa keluar dari lilitan hutang yang banyak. Bahkan sekarang sudah menjadi orang yang sukses. Sejak awal saya menonton khotbahnya Papi Lukas, saya berjanji kepada Tuhan untuk membayar mujizat dengan kesaksian saya. Inilah kesaksian saya. Satu, kesaksian yang pertama, 2 tahun lalu saya meminjam uang dari sebuah koperasi untuk membuka usaha jamur tiram dan makanan organik. Tetapi dengan berjalannya waktu, usaha saya mengalami banyak kerugian yang akhirnya saya tidak bisa membayar cicilan. Tiap bulan saya ditelepon oleh petugas koperasi sampai awal tahun ini. Akhirnya saya meminta waktu untuk melunasi cicilan ini. Tapi pihak koperasi memberi solusi untuk menurunkan jumlah cicilan. Tapi tetap saja saya tidak sanggup membayar karena saya menjadi seorang pengangguran. Papi Lukas mengajarkan harus benci hutang dan stop meminta-minta pinjaman pada siapapun. Tapi puji Bapak Yahweh, saya diingatkan dengan salah satu video Papi yang pernah dikirim oleh kakak saya yang berjudul Money Magnet. Yang mana di dalam khotbah itu juga diajarkan oleh Papi afirmasi untuk diri sendiri. Pandangi foto bahagia dan berbicara hal-hal yang baik. 2 minggu setelah saya lakukan itu, Bapak Yahweh mengirimkan orang untuk menawarkan pekerjaan dengan gaji yang cukup tinggi. Singkat cerita, setelah saya bekerja selama 4 bulan, akhirnya saya bisa melunasi semua kewajiban saya pada koperasi tersebut. Puji Bapak Yahweh, Yeshua HaMashiach dan Ruach Kodes. Kesaksian kedua, setelah melunasi kewajiban saya, kakak saya menawarkan usaha baru yang bergerak di bidang pedestrian walk. Kami menjual guiding block, lantai khusus untuk tunanetra. Setelah barangnya sampai di rumah, selama beberapa waktu belum ada yang memesan atau membelinya. Saya berdoa kepada Bapak Yahweh meminta dikirimkan pembeli dan setiap hari bersyukur untuk pembeli yang sudah dikirimkan. Tapi cara Tuhan sungguh di luar dugaan. Bapak Yahweh tidak pernah membiarkan umatnya. Dan tidak sengaja saya menonton satu video Papi yang menceritakan salah satu jemaat Kehilat Aleph Tau yang berbicara kepada barang jualannya, menyuruh barang-barang itu keluar dan jadi uang. Melihat itu saya percaya Bapak Yahweh mau mengajarkan saya untuk mempraktekkan cara ini. Setiap hari saya pegang barang-barang itu lalu menyuruh mereka pergi dan jadi uang. Dan mujizat pun terjadi.
Setelah saya lakukan itu selama beberapa hari, tiba-tiba ada customer yang mulai memesan guiding block kami. Dan terus bertambah customer yang membeli guiding block. Dan benar, semua guiding block saya keluar dan jadi uang. Puji Bapa Yahweh, sungguh luar biasa kuasa Bapa Yahweh yang saya alami. Sungguh ajaib pekerjaan Bapa Yahweh. Demikian kesaksian saya tentang bagaimana dahsyatnya kuasa Bapa Yahweh yang sudah Dia nyatakan dalam hidup saya. Doa saya, Bapa Yahweh memberkati Papi sekeluarga lebih dalam lagi dalam pelayanan, memberi umur yang panjang, tubuh yang sehat, sehingga menjadi berkat bagi lebih banyak orang. Adonai Yeshua memberkati kita semua. Amin. Ya, kemudian yang berikutnya ada kesaksian dari saudara Milka Nganjuk. Shalom Papi Lukas, pada kesempatan kali ini saya mau berbagi tentang kebaikan dan kedahsyatan Bapa Yahweh yang sungguh luar biasa di dalam kehidupan saya. Jadi ceritanya begini, saya memiliki usaha es lilin yang saya titipkan di kantin-kantin sekolah. Selama ini usaha saya ini baik-baik saja, lancar dan tidak ada masalah. Lalu pada hari Jumat 15 Desember kemarin, tiba-tiba saja saya tidak bisa kirim es lilin ke sekolah-sekolah. Karena es lilinnya mencair semua. Nah, yang jadi kejanggalan adalah yang mencair hanya es lilin saja. Sedangkan es batu dan frozen food lainnya aman, tetap beku. Walaupun dalam kondisi panik, saya tetap bersyukur dan berusaha menenangkan hati dan pikiran. Dan saya berdoa memohon pertolongan dari Bapa Yahweh. Puji Tuhan, setelah itu sorenya es lilinnya membeku lagi. Dan banyak kejutan yang saya terima setelah kejadian tersebut. Karena selain usaha frozen food, saya juga menjual sabun, tisu, dan minyak goreng. Di mana penjualan dan sabun dan lain-lain mengalami peningkatan yang luar biasa. Bahkan sampai hari ini saya tidak menyangka kalau setiap hari full orderan. Saya yakin semua karena proteksi dari Bapa Yahweh. Setiap pagi saya selalu berdoa dan memproteksi diri dengan kuasa Bapa Yahweh yang maha dahsyat, serta mengembalikan setiap kutuk dan kuasa si Satan kepada pengirimnya, seperti yang telah Papi Lukas ajarkan selama ini. Demikian yang dapat saya sampaikan, kiranya menjadi berkat dan menjadi sarana untuk saya ke next level, sukses besar bagi kita semua. Haleluya, amin. Ya, ini masih ada lagi saudara. Shalom Pak Lukas, saya Wisnu dari kota Depok, mau bersaksi kebaikan Bapa Yahweh, Beshem Yeshua HaMashiach melalui khotbah-khotbah Pak Lukas beberapa minggu terakhir ini. Yang begitu menyentuh dan mengubahkan hidup saya. Hidup bagaikan tanpa arah, kekhawatiran begitu melanda hati, bahkan ketakutan tiada ujung. Ketika kita memaafkan dan melupakan, terlontar dari mulut Pak Lukas saat itu, seperti Bapa Yahweh sendiri yang berkata, air mata mengalir begitu saja tanpa disadari. Kesalahan hidup dan dosa saya yang saya perbuat sekejap terlintas di hati dan pikiran. Ketika kita mengampuni terucap dari mulut Pak Lukas, terlintas wajah-wajah orang yang pernah berseteru dengan hidup saya. Dan kata gagal itulah yang melekat dari diri saya. Bahkan putus asa melanda tanpa saya sadari. Ternyata ada mujizat besar yaitu mengenal nama Bapa Yahweh Beshem Yeshua HaMashiach. Bahkan kegagalan karir dan keterpurukan hidup saya justru saya mengenal nama Bapa Yahweh dan dibaptis pembaharuan. Andaikan saya tidak menganggur kala itu, tidak mengalami keterpurukan ekonomi. Bahkan saya tidak berseteru dengan orang-orang banyak. Bahkan rumah saya tidak dirusak oleh sekelompok orang. Saya mungkin tidak akan membuka channel YouTube Pak Lukas Sutrisno, bahkan untuk menghubungi Pak Lukas yang akhirnya kami sekeluarga dibaptis dalam nama yang benar. Terima kasih Pak Lukas atas pengajaran dan doa yang selalu menyertai kami sekeluarga. Mujizat tanpa pengampunan tidak akan terjadi. Dan saya akan bersaksi lebih dahsyat lagi tentang kebaikan Bapa Yahweh, Beshem Yeshua HaMashiach. Haleluya. Baik saudara, itu beberapa kesaksian dan kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh mempelainya yaitu Bapak Atin Martino. Beliau adalah wakil gembala dari KPI Aleph Tau
Denpasar, Bali ya. Semua sudah tahu ya ini ya? Atau ada yang belum tahu? Ya ini mantan Wiro Sableng saudara ya. Iya, baik. Mari silakan Pak. Perlu perkenalkan. Ya. Amin. Ya. Assalamualaikum. Damai sejahtera bagi kalian semua. Laila Top, selamat malam. Barokah Besem Yahweh Elohim, diberkatilah yang datang dalam nama Yahweh. Mula pertama, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya buat Papi dan Mami, anak Jimson yang memberikan kepercayaan dan kesempatan kepada saya untuk memberitakan dan membawakan Dafar Elohim pada petang hari ini. Saya bangga bisa berdiri di tempat yang hebat ini. Nah, setiap pengkhotbah memiliki style dan karakter yang berbeda. Saya punya karakter kolerik, bukan pragmatik, bukan sanguin ataupun melankolis. Jadi kalau saya diminta berkhotbah seperti orang Solo, saya tidak mampu. Bapak, Ibu, mari kita buka kitab suci kita dan kita baca bersama-sama. Saya tidak bisa seperti itu. Saya adalah Aten Martino, dimanapun saya berada, saya tetap menjadi Aten Martino. Nah, saya punya metode, karena banyak pengkhotbah juga punya metode, punya cara. Bisa pakai slide, bisa dibaca sendiri, bisa baca, dan semua itu is okay, no problem. Dan saya juga punya cara dan metode. I have method. Aku punya cara, yaitu cara saya adalah berinteraksi dengan jemaat. Ya. Jadi kalau nanti saya minta bacakan seumpama Matiyahu 3 ayat 3, ya siapa yang menemukan dibaca berdiri, atau mungkin ada yang mewakili, satu orang yang membacanya juga enggak masalah, no problem. Karena saya tidak mau kita ibadah memakai sistem D5. Apa itu D5? Datang, duduk, diam, dengar, dan pulang. Ketika ditanya di luar oleh saudaranya, tadi firmannya gimana? Oh bagus. Apa ayatnya? Waduh lupa ya aku. Gitu. Ya. Jadi masuk kuping kiri, keluar kuping kiri. Artinya mental. Bagus kalau masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Masih nyangkut di tengah-tengah. Ya, ini masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Saya nggak mau seperti itu. Oleh sebab itu saya melibatkan Bapak Ibu, karena ketika Bapak Ibu membaca Dafar Elohim, Bapak Ibu ikut berkhotbah. Ya, jadi ini this is the my method. Inilah cara saya atau metode saya, ya Bapak Ibu ya. Nah, judul khotbah saya pada malam ini atau Dafar Elohim pada petang hari ini, saya beri judul The Hidden of Love atau kasih yang tersembunyi. Apakah kasih yang tersembunyi itu dari sudut pandang kacamata surga atau sudut pandang Bapak Yahweh semesta alam sebagai Elohim pencipta langit dan bumi? Jadi apa itu kasih yang tersembunyi menurut Dafar Elohim? Bukan menurut pendapat saya atau menurut asumsi saya atau perspektif saya, tapi menurut Bapak Yahweh, apakah kasih yang tersembunyi itu yang saat ini akan diajarkan kepada Bapak di surga, kepada saya dan Bapak Ibu semua di tempat ini, dan saudara-saudara yang kalian yang melihat atau mendengar di streaming dimanapun Anda berada. Bapak Yahweh menyertai dan memberkati kalian semua. Mari kita mulai firman Yahweh semesta alam pada petang hari ini. Saya akan mendasari Dafar Elohim dari kitab Torah, Misle pasal 27 ayat yang kelima. Siapa yang sudah mendapatkan silakan berdiri, dibaca dengan intonasi yang benar dan artikulasi yang jelas supaya saudara kita yang ikut streaming dapat mendengar dengan jelas. Misle pasal 27 ayat yang kelima. Silakan. Yang sudah mendapatkan silakan. Misle, Amsal, pasal ke-27 ayat yang kelima. Lebih baik guran yang dinyatakan daripada kasih yang disembunyikan. Amin. Amin. Ya, jadi lebih baik teguran nyata daripada kasih yang disembunyikan. Malam ini Bapak dan Ibu dan saya diajar oleh Bapak Yahweh untuk berani, jujur, memiliki sikap yang genuine, hati yang genuine, gentleman. Jika kita nggak enak hati sama si A, si B, kok tadi katanya kayaknya perkataannya kurang elok, kok tadi perilakunya karena ya kan tidak mengenakan hati kita, ya kita paranin, kita datengin, bro, sis, bapak, ibu, tante, om, papi, mami,
Ya, tadi saya kayaknya nggak enak deh, ya, dengan perkataan Anda, kayaknya kurang elok. Ya, beri nasihat, ditegur dengan nyata daripada tetap oh ya bro, oh ya bu, ya senyum-senyum di depannya, tapi di belakangnya ngomongin, ngomel, ngedumel. Ya, itu yang dimaksud oleh Bapak Yahweh, lebih baik teguran nyata daripada kasih yang tersembunyi. Ya. Belajar jadi Bnei Elohim, anak-anak Tuhan yang jujur, memiliki sikap attitude yang genuine, gentleman. Jangan cuma bisanya ngoreksi, menuding orang, tapi kita juga harus siap dikoreksi, kita juga siap dinasihatin. Kalau kamu mau mencubit, jangan takut dicubit. Maunya nyubit terus, dicubit moh. Siapa sing gelem wae cubit, moh aku. Kalau mau dicubit harus mau juga dicubit. Ya, kalau mau mengoreksi orang, mau nuding orang juga mau dikoreksi, siap untuk dikoreksi. Jadi itu equal, enggak mau menang sendiri. Kalau ada sikap yang kurang baik, siapapun di hadapan kita, kita ini Bnei Elohim, diajar oleh Yesua untuk bersikap jujur. Jangan cuma pintar ngomong, kasih sesamamu seperti mengasihi dirimu sendiri. We'ata lehaka lereka moka. Matiyahu 22 ayat 39. We'ahabta lereka kamoka. Kasihlah sesamamu seperti mengasihi dirimu sendiri. Pintar ngomong itu. Tapi action plan-nya nol besar. No. Di sini tidak ada yang seperti itu. Saya percaya itu. Gak ada yang mau ngaku. Gak ada di tempat ini. Ya. Jadi hari ini Tuhan mengajar kita, jangan kita memiliki kasih yang disembunyikan. Tunjukkan kasihmu, karena itu yang diajarkan Yesua HaMashiach. Hei kalian semua yang lelah dan bertanggung berat, datanglah kepadaku, karena aku adalah lemah lembut dan rendah hati. Itu yang diajarkan Yesus pada kita, bukan ngomongin orang, fitnah orang di belakang, di depan baik-baik, mulutnya manis seperti madu, tapi di belakang kita dijelek-jelekin, kita difitnah, diomongin yang enggak-enggak. Seneng menggosip, seneng ngerumpi, gosip, tambah dikosok, tambah sip. Jangan. Ya, hari ini, malam ini, saat ini, sekarang ini, Bapak Yahweh mengajar saya dan Anda untuk tidak memiliki kasih yang tersembunyi. Lalu apa definisi kasih yang tersembunyi? Menurut kacamata Bapak di surga, supaya kita melakukan hal yang nyata, teguran nyata, nasihat, gentleman, gak nanti para datengin. Kalau kita melakukan kayak aku tadi ngomong kasar deh sama si A si B, paranin, maaf ya Bu, maaf ya Sis, maaf ya Bu, maaf ya Pak, tadi saya salah ngomong. Apa sih susahnya ngaku gitu? Kok berat banget? Ya. Itulah yang diajarkan Yesua HaMashiach. We'ahabta lereka kamoka, kasihlah sesamamu seperti mengasihi dirimu sendiri. Bukan dengan bibir dan lidah seperti orang-orang munafik, tapi dengan perbuatan. Itu diajarkan Yesua. Itulah Yesua datang ke dunia ini meneladani saya dan saudara. Dia menunjukkan kasihnya dengan perbuatan. Apa yang difirmankan dalam 1 Yohanes 3 ayat 18. Kasihilah sesamamu bukan dengan perkataan bibir dan lidah, tapi dengan perbuatan. Amin. Jadi jangan cuma pintar ngomong, oh kasih sesamamu seperti dirimu sendiri, di depan mimbar kayak malaikat surga. Keluar mimbar jadi pendosa. Ya, tidak seperti itu. Ya, hari ini saya dan Bapak Ibu diajar, ditemplak. Saya tidak menyindir, saya nggak tahu hidup Anda, saya nggak kenal Anda, telepon pun saya nggak pernah. Gimana saya tahu hidup Anda? Ya, firman Yahweh bukan dipakai untuk menyindir, untuk menyerang. Oh, saya akan hantam si A si B dengan firman. No, saya menentang keras hal itu. Itu bukan pengkhotbah tapi penjagal. Yesus mengajar 2 Timotius 3:16. Firman adalah untuk mengajar, mendidik, menasehati, dan memperbaiki. Hari ini, petang hari ini, sore ini, sekarang ini, saya dan saudara diperbaiki oleh Yahweh Elohim melalui sabda dan firman-Nya, supaya kita menjadi anak-anak terang.
Yesus berkata dalam Matius 5:16, hendaklah terangmu bercahaya di hadapan orang. Bukan aura negatif, bukan karakter yang provokatif, bukan energi yang negatif, perkataan-perkataan yang kotor. Ya, mulutnya lebih licin dari mentega, perkataannya lebih lembut dari minyak, tetapi itu semua adalah pedang yang terhunus. Ini bukan kata-kata saya, ini Yahweh yang bicara. Mari kita dengar, mari kita baca bersama-sama apa yang tertulis dalam Tehillim 55 ayat 22. Dengarkan baik-baik. Mazmur Tehillim, pinter. 22. Tehillim. Mulutnya yang lebih licin dari mentega itu bercabang, dan perang ada di dalam hatinya. Kata-katanya lebih lembut daripada minyak, tetapi semua itu seperti pedang yang terhunus. Amin. Mulutnya lebih licin dari mentega. Siapa yang nggak pernah tahu mentega? Ada yang nggak pernah lihat mentega? Pegang pernah nggak? Ibu-ibu kan bikin nasi goreng kan pakai mentega, bukan pakai minyak tanah. Amin. Mulutmu lebih licin dari mentega, diperas melotot terus. Artinya kamu hanya lip service di depan saudara-saudaramu. Ketika datang ibadah, salam Bapak Ibu, salam bro, salam sis, salam om tante, dengan hati genuine, salam. Beberapa hari kita ketemu dengan saudara semua, kita beritakan salam, aku rindu. I am nice to meet you. Aku bangga, senang bertemu dengan Anda. Peluk saudaramu. Karena ini diajarkan oleh Bapak Yahweh. Cipki kacipiki itu diajarkan oleh Bapak Yahweh. Jangan dipikir itu orang-orang film, bintang film itu yang suka cipki itu, enggak. Itu ajaran para rasul, ajaran Yesus Hamasiah. Romawi 16:16. Ya, melakukan ciuman kudus sesama anak-anak Elohim seiman. Diajarkan untuk ciuman kudus, tapi sayangnya suka dimanfaatkan, suka disalahgunakan. Saya 6 tahun di pastori, ngelihat anak-anak muda, pendeta-pendeta muda, mereka yang sekolah Alkitab STT itu kan pasti praktek di gereja. Ya, yang semester 2, semester 3, pendeta-pendeta muda itu, kalau ada pemuda-pemudi yang cantik, seksi, manis, oh dia pura-pura pakai ciuman kudus, shalom, apa dia peluk, ya. Tapi dipeluk dengan nafsu. Ya, itu kurang ajar, namanya gatelan. Ya, apalagi yang tua-tua, ya kan, ini seksi nih, cantik nih, manis nih. Oh salam, sis, aku rindu sama engkau, sis. Dia peluk-peluk ini, aduh, terus pipinya digesek-gesek ini, aduh. Itu gatelan, bukan ciuman kudus. Tapi Tuhan ajarkan kita baku peluk, baku cium dengan ciuman kudus. Amin. Dengan hati yang genuine, bukan dengan pura-pura. Peluk saudaramu dengan hatimu, dengan kasihmu, dia akan merasakan itu. Saya ini orang film, Bapak Ibu. Sering dimanfaatkan seperti itu. Halo, apa kabar teman-teman? Cium cepat-cepat, tapi tahu aroma mulut lawan jenis itu berbahaya. Bisa membangunkan syahwat-syahwat birahimu. Ya, bahaya, hati-hati. Tapi kalau hatimu penuh genuine, hatimu ada kasih dari Yesus Hamasiah, ketika kau peluk saudaramu, kau memeluk dengan kasih. Amin. Itu diajarkan Romawi 16:16, bukan ikut-ikutan bintang film. Itu diikutin oleh para raja-raja, ya, oleh para pejabat negara sampai hari ini. Lihat bangsa-bangsa, negara-negara, ya, para menteri-menteri, pejabat-pejabat negara yang melakukan bilateral, hubungan kerjasama dengan negara satu negara dengan yang lain. Mereka kalau ketemu baku cium, baku peluk. Orang sekuler aja bisa, kok kita nggak bisa? Oh ini ganteng nih, gagah nih. Halo Om, aduh saya kangen Om, udah lama ya Om nggak ketemu. Ya kan, parfumnya wangi pula dari Prancis. Aduh, ya kan, berbahaya. Tetapi ketika kamu memeluk saudara dengan kasih, ya, maka pelukanmu dirasakan. Oh, saudaraku betul-betul rindu, dan dia akan meluk, dan itu indah Bapak Ibu. Kasihmu tidak engkau sembunyikan, tapi kasihmu engkau tunjukkan di hadapan Bapa di surga. Amin. Jadi jangan punya mulut yang seperti licin seperti mentega. Orang Jawa bilang iki ngomongnya lunyu kayak mulut putih. Loh, mulut hitam aja lunyu, apalagi yang putih. Ya, tetapi kita benih Elohim, kita ini anak-anak Bapak Yahweh.
perkataan bibir lidah kita yang diberikan untuk memberikan berkat, memberkati, memberitakan firman Yahweh semesta alam, kerajaan surga, mengasihi sesama. Bukan untuk bidah, bukan untuk jadi provokator. Ya, oleh sebab itu Tuhan mengingatkan kepada saya dan Anda pada saat ini, petang ini. Jagalah lidahmu, keep your tongue, keep your mood, keep your life, keep your word. Jaga perkataanmu, jaga hidupmu, jaga lidahmu, jaga mulutmu. Ini bukan saya yang ngomong loh ya, Bapak Yahweh. Kita lihat dalam Tehillim pasal 34 ayat 14 dan 15. Apa kata Bapak Yahweh kepada lidah yang diberikan dan mulut kepada kita? Tehillim pasal 34 ayat 14 dan 15. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap perkataan tipu daya. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah kedamaian dan kejarlah. Amin. Jaga lidahmu. Lidah ini kecil dari bagian tubuh kita, tapi lidah ini berbahaya. Lidah ini dianalogikan sebagai api. Sekalipun api yang terpecik di dalam hutan bisa membakar hutan yang seluas apapun. Amin. Perkataanmu yang tajam seperti pedang tadi. Pedang itu kalau terhunus untuk apa? Untuk ngelus-ngelus pipi. Hah? Pedang kalau terhunus untuk apa? Membunuh, menikam. Perkataanmu seperti pedang, tapi lembut, blur, papi, mami, om, tante. Ya, tapi Tuhan katakan lidahmu bercabang. Binatang apa yang lidahnya bercabang? Ular. Ular itu apa? Gambaran ular dari kitab suci? Nakas bahasa Ibrani, definisi ular apa? Setan, Satan. Jangan punya lidah yang bercabang, suka ngomongin gembala, suka ngomongin teman sesama pelayanan. Kalau si A jadi worshiper kok gegap gempita, kalau si A yang pimpin pujian kok semua gegap. Loh, introspeksi, kenapa? Belajar, diriset, diselidiki. Kenapa kalau si A ini kok gegap gempita, kok semua ada lawatan, ada apa? Apa yang kurang buat aku Tuhan? Introspeksi, ngaca. Punya kaca nggak di rumah? Kalau nggak biasa beliin Anda. Bilang mama, papi, dibeliin 10 nanti. Ya. Ngaca, pulang ngaca. Who is me? Siapakah aku ya Bapak Yahweh? Ya. Jangan cuma nuding terus, jangan cuma ngoreksi orang terus, ngomongin orang. Siap Anda dikoreksi? Orang yang Anda koreksi lebih bisa mengoreksi Anda. Jadi jangan cuma ngoreksi tua kerjaannya, introspeksi, ngaca. Amin. Dan Tuhan ajarkan, hindarin yang jahat, berlakulah yang baik. Ya, berusaha hidup damai dan kejarlah kedamaian. Tuhan perintahkan mengejar kedamaian, bukan mengejar gosip, bukan menebar fitnah, tapi mengejar kedamaian. Sebab Yeshua HaMashiach ke barat, utara, timur, selatan, dia menebarkan kedamaian. Dia menghidupkan orang mati. Elazar yang mati busuk 4 hari bangkit. Bartolomeus yang buta seumur hidupnya dari kecil melihat. Ya, orang yang lumpuh di kolam Bethesda berjalan. Dimanapun Yesua berada, ke barat, utara, timur, selatan, dia menebar kedamaian. Oleh sebab itu dia disebut Raja Damai. You must to be peacemaker in your life. Anda harus menjadi juru damai di dalam hidupmu. Dimanapun Anda ditempatkan oleh Bapak Yahweh, jadilah juru damai, pendamai, bukan provokator. Bukan jelek-jelekin sesama pelayan, apalagi sesama Elohim, mata biji Elohim. Di depan gembala baik, om, tante. Oh itu, tahu nggak kamu? Itu Bapak gembala itu kerjaannya nih, ya. Nah itulah kasih yang tersembunyi. Ya, hati-hati, karena ketika Anda menjelek-jelekan gembala, ketika Anda memprovokasi gembala, ketika Anda memfitnah gembala, Tuhan peringatkan di dalam Tehillim 105 ayat 15, jangan engkau mengusik biji mataku dan nabi-nabiku. Saya peringatkan, hati-hati Anda. Jangan main-main, apalagi kalau gembalamu hidup dalam luar gembalaan, ya di atas ya, tidak di atas tidak. Lebih dari itu adalah setan. Kamu akan berhadapan dengan Bapak Yahweh.
Karena itu firman Yeshua HaMashiach Matius pasal 5 ayat ke-37. Ya di atas ya, tidak di atas tidak. Itu yang diajarkan oleh Bapa di surga, oleh Yeshua HaMashiach ketika Yeshua dihajar, ditendang, dicabik, dicambuin, diinjak-injak, diludahin. Tentara Romawi memasang kerudung hitam di kepalanya, dipukulin, lalu dilepas. Dia tanya, hei Yeshua, kamu kan Tuhan, siapa tadi yang memukul kamu? Apa Yeshua langsung menjawab, kok kurang ajar ini tentara Romawi, dasar kadal gurun lu. Apa enggak langsung jadi kadal itu? Wong Yeshua Tuhan dan Juru Selamat. Tapi Yeshua diam. Ya, Yeshua tidak keluar sepatah kata pun. Kasihnya dibuktikan kepada dunia ini. Kalau enggak, saya dan Anda gila. Ditampar yang kanan, berikan yang kiri. Memang sampean iso. Diomongin aja udah mangkel kok. Baru diomongin, setan itu orang, kurang ngajar, awas lu. Ya, udah ngamuk baru diomongin, belum ditampar. Yesus katakan, bila ditampar pipimu yang kiri, berikan yang, bila bajumu diambil, berikan jubahmu. Dan Yesus buktikan semua itu. Oleh itu semua firman Yahweh itu bukan omdok, tapi Tuhan nyatakan, Tuhan buktikan. Sebab itu dia datang sebagai manusia, berwujud manusia untuk mengajar saya dan Anda bahwa apa yang difirmankan, diwahyukan itu ya dan amin. Bukan dongeng. Amin. Siap menjadi raja damai? Amin. Ya. Itu, oleh sebab itu Tuhan katakan, buang kemarahanmu, buang segala fitnahmu, buang segala kedengkianmu dan mulut kotormu. Kita dengar Kolose pasal 3 ayat 8. Biar Anda nggak menuduh bahwa ini saya ngomong. Kolose pasal 3 ayat 8. Dibaca dengan intonasi yang benar dan artikulasi yang jelas. Namun kamu juga sekarang buanglah semua ini. Kemarahan, kegeraman, kedengkian, fitnah, dan kata-kata kotor dari mulutmu. Kata-kata kotor dari mulutmu. Bapak Yahweh mengulang lagi di tempat ini, di firman ini, di Kolose ini, agar mulut kita, bibir kita jaga. Jaga mulut kita, karena Bapak yang memberi mulut kita untuk memuji, mengagungkan mereka namanya. Tadi Anda begitu hebat memuji dan mengagungkan nama Tuhan, karena kita menggenapi apa yang Tuhan perkatakan. Dalam Tehillim 22 ayat 4 dikatakan, wa atakadosi Yosef Tehillah Israel, aku yang maha kudus yang bertata dan bersemayam di atas puji-pujian Israel. Oleh sebab itu kita menyembah, memuji dan bernyanyi karena menggenapi firman. Amin. Mulut untuk itu, bukan untuk memfitnah, gosip, ngomongin, ngerasanin, ya, menghasut, ngoreksi terus kerjaannya orang. Ya, Tuhan gak berikan mulut, lidah, bibir kita untuk itu. Tapi Tuhan katakan, buang semua itu, buang. Fitnah, geram, amarah, dengki. Dengki ini berbahaya. Ya, orang kalau sudah dengki, raut wajahnya, auranya positif atau negatif? Negatif. Karena pancaran hati itu akan muncul di wajah. Aku ini orang film. Hidupku dari rasa, dari feel inner. Ya. Jadi gelagat orang, body language seorang, mimik orang, mata orang bisa kita baca. Ya. Orang yang pura-pura, orang yang cuma ya memberikan salam pun enggan. Gimana kamu mengasihi orang yang begini mau rapture gundulmu peyang. Ya. Sedangkan Tuhan katakan, ketika aku datang, jangan aku dapati hidupmu tercemar dan tercela. Oleh sebab jaga perkataan kita, jaga mulut kita. Tuhan katakan, buang semua itu. Amin. Yeshua menegur orang-orang Yahudi, para rahib-rahib yang hebat. Ya, orang Yahudi kalau jadi rabi itu dia dari kalangan borjuis, bukan dari kalangan proletar. Orang-orang yang memiliki education, high class. Mereka jadi rahib-rahib, ahlul kitab. Torah dibatok, kepalanya apal. Tapi Yeshua mengatakan, celakalah kamu, hei munafik. Kamu hanya tampak indah dari luar.
seperti kuburan yang dilabur putih, tetapi di dalamnya penuh tulang belulang dan berbau busuk. Yesua menemplak orang-orang Yahudi. Ini bukan kata saya, tapi kata Sang Mesias. Kita dengarkan apa firman Sang Mesias kepada kita semua di petang hari ini. Matius pasal 23 ayat 27. Matius kitab apa? Matius. Yes. Matius pasal 23 ayat ke-27. Celakalah bagimu, hai para ahli kitab dan orang-orang Farisi, hai orang-orang munafik. Karena kamu seperti kuburan yang dilapur putih, yang bagian luarnya sungguh tampak indah, tetapi bagian dalamnya penuh tulang-tulang orang mati dan segala kenajisan. Amin. Amin. Kenajisan identik dengan kebusukan. Di terjemahan LA dikatakan penuh tulang-tulang dan berbau busuk. Tapi dari luar tampak indah, rajin datang ibadah, gak pernah bolong, sabat, rison, rebi'i, gak pernah bolong. Tapi keluar dari gereja, ngomongin gembalanya, tadi khotbahnya itu kepanjangan itu, ya, itu nyindir saya itu, ya. Bukan terima kasih ditegur oleh Bapak Yahweh, karena firman apa tadi kata 2 Timotius 3:16, untuk menasehati, untuk memperbaiki hidup kita, karakter kita, perilaku, perkataan, perbuatan, attitude yang tidak elok-elok di hadapan Bapak, diperbaiki oleh firman. Firman itulah pegangan hidup kita, karena firman itu menyelamatkan kita. Ya, itu. Jadi makanan kita ini adalah firman, makanan rohani kita adalah firman, roh kita ini makanan adalah firman. Oleh sebab itu Yesus berkata, makananku adalah kehendak, melakukan kehendak Bapakku yang di surga dan menyelesaikan pekerjaan-pekerjaannya. Yesus yang Mesias Tuhan dan Juru Selamat berkata, makananku adalah melakukan kehendak Bapakku yang di surga dan menyelesaikan semua pekerjaan-pekerjaannya. Berapa banyak Yesus berkata seperti itu? Dalam Efesus 5:17, janganlah engkau menjadi bodoh, tetapi hendaklah engkau mengerti kehendak Elohim. Kita harus paham kehendak Bapa di surga. Mengerti kehendak Elohim, apa kehendak Elohim? Ya. Apa yang dikehendaki Bapa di surga? Bapak Yahweh menghendaki kita, yang tertulis di dalam Tehillim 105 ayat 1, Yesayahu pasal 12 ayat 4, di Brahayamim ayat 16 ayat 8. Hodolah Yahweh kiru pesimu, hodu bamam alil lotaib. Bersyukurlah kepada Yahweh, panggilah namanya dan masyurkanlah perbuatan-perbuatannya. Itu perintahnya, itu kehendaknya. Kita sudah lakukan atau belum? Memanggil nama Yahweh, bersyukur dan memasyurkannya kepada semua bangsa-bangsa, kepada teman saudara, sanak famili, handai tolan, sahabat, tetangga, ya, semua. Itu kehendak Bapa Yahweh. Yesus berkata dalam sabda dan wahyunya dalam Matius 22:37, Wayomer Yesus elai be ahabta Yahweh Elohika ukal levatka ukal nafseka ukal meodeka. Yesus berfirman, kasihlah Yahweh Elohimu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Bukan diberi mulut lidah untuk gosip orang, tapi diperintahkan untuk mengasihi Yahweh Elohim dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan segenap akal budi. Itu hukum yang terutama. Di ayat 38, inilah hukum dari seluruh hukum Torah. Ada dalam 2 hukum ini. Ayat 39, we'ahabtak elereka kamuka, kasihlah sesamamu seperti mengasihi dirimu sendiri. Jadi tidak tampak indah dari luar. Benar Elohim yang benar, anak-anak Tuhan yang memelihara hatinya, yang memelihara hidupnya, yang memelihara puasanya, yang memelihara doanya, yang memelihara pertobatannya, ibadahnya, pasti memiliki kasih. Hidup dalam kasih, hidup dalam kedamaian. Ya. Karena menggenapi daftar Elohim. Yahweh Elohim berfirman dalam dalam 30 apa tadi yang saya katakan tadi yang pertama? Firman yang pertama tadi apa? Apa firman yang pertama tadi? Kalau lupa? Yang 27 pasal 5 ayat 5. Loh, kalau lupa?
Tadi firman yang pertama apa namanya? Amsal, misle. Bapak Yahweh memperingatkan saya dan Anda dalam misle. Misle 4 ayat 23. Peliharalah hatimu dengan penuh kewaspadaan, karena dari dalamnya akan memancar air kehidupan. Orang yang memelihara hatinya, ibadahnya, pertobatannya, doanya, puasanya, baca dapur Elohim, ya, akan memancar dari dalam hidupnya cahaya kemuliaan surga. Sehingga ketemu orang-orang, kita ketemu ibu, bapak, itu rasanya adem, rasanya enak. Terjadi dialogis yang indah, yang elok di antara sesama Bani Elohim. Karena dari dirimu memancar air kehidupan. Ya, karena engkau memelihara hatimu dengan waspada, engkau memelihara ibadahmu dengan ispada, engkau memelihara daftar Elohim, pertobatanmu, puasamu. Sehingga dari dalam dirimu muncul air kehidupan, cahaya kemuliaan surga. Sehingga orang ketemu Anda merasa sejuk hatinya. Dan orang yang mengejar kedamaian, orang yang hidup dalam kedamaian, orang yang berusaha hidup damai dengan semua orang, pasti memulai aura yang positif. Dia memulai energi yang positif. Hatinya itu tenang, senyumnya, ya kan, murah senyum. Senyumnya itu betul-betul senyum, karena dari jiwanya, dari hatinya terpelihara dengan baik, dengan penuh integriti, ya, sehingga terlihat wajahnya itu damai, tenang, adem ayem kadya dening siniram banyu wayu samindul lawase. Ini saya nggak dalang loh, ini benar loh. Ya, ini kata-kata Bapak Yahweh, misle pasal 4 ayat 23. Ya, peliharalah hatimu. Ya, oleh sebab itu Tuhan ingatkan, ya, janganlah kamu memelihara roh kecongkaan, roh kesombongan, tinggi hati, tegar tengkuk, takabur. Ya, kalau kita nggak mengerti, tidak perlu belajar, banyak tempat belajar. Tanya kepada Bapak Gembala, tanya kepada kakak rohanimu, siapa yang engkau percaya dalam hidupmu. Aku nggak tahu ini apa maksudnya, firman Tuhan ini apa artinya, belajar. Ya, karena Bapak Yahweh menentang orang-orang yang takabur. Kita lihat di dalam Yakobus pasal 4 ayat 6. Yahweh menentang orang-orang yang congkak, yang hatinya takabur. Yakobus pasal 4 ayat yang ke-6. Mari kita dengarkan. Dia memberi anugerah yang lebih besar, karena itu dia berfirman, ya, Elohim menentang orang-orang yang takabur, ya, tapi dia memberi anugerah kepada orang-orang yang rendah hati. Rendah hati. Amin. Bapak Yahweh menentang siapa? Orang-orang yang takabur, orang yang congkak, sombong. Dan sombong itu karakter siapa? Hillel bin Zakar. Ya, Tuhan katakan dari semula kamu adalah pembohong, karena kamu adalah bapa dari segala dusta. Kalau kita bohong, anak siapa? Setan, karena setan itu bapa dari segala kebohongan. Itu Yesua yang berkata. Oleh sebab itu Tuhan katakan, janganlah kasihmu tersembunyi, tapi hendaklah tegurlah nyata-nyata. Karakter, perilaku, attitude kita. Karena Bapak Yahweh menentang orang yang takabur dan menganugerai orang-orang yang rendah hati. Rendah hati, bukan rendah diri. Ya, rendah hati yang baik. Ya. Jadi kita datang penuh dengan rendahan hati ke tempat ini. Jauh-jauh kita beribadah, meluangkan waktu. Karena kita ingin menyenangkan hati Bapak Yahweh. Oleh sebab itu kita beribadah. Kita tidak menyenangkan hati manusia, tapi kita menyenangkan hati Bapa di surga. Kita rindu kepadanya, menggenapi sabda dan wahyunya. Apa yang tertulis dalam Tehillim 42 ayat 2. Ke ayat ta'aruk ala pikemayim, ala pikemayim. Ya. Bagaikan rusa yang rindu air sungai yang mengalir, demikian jiwaku rindu akan Kau ya Elohimku. Anda datang karena Anda rindu kepada Dia. Pulang, diubahkan hidupmu oleh firman ini. Keluar menjadi bejana-bejana yang indah di hadapan Bapak Yahweh. Ya, jangan memiliki kasih yang tersembunyi. Jangan kita dibelenggu oleh roh keangkuhan, roh kesombongan. Jadi kasih yang terus berbicara tentang kemunafikan. Ya, bicara tentang kepalsuan. Orang yang tampil palsu, orang yang hidup palsu, dibungkus oleh kepalsuan, selalu bohong, bohong dan bohong. Apa definisi kemunafikan? Hipokrit. Apa definisi
Munafik. Orang munafik kalau bicara bohong, selalu bohong. Dan kalau berjanji selalu diingkari. Itulah munafik. Ada yang tahu artinya munafik? Ada yang tahu apa arti munafik? Munafik itu artinya muka Nabi, pikiran kotor. Tadi dikatakan jaga mulutmu dari perkataan yang kotor. Mukamu aja yang kayak Mose, kayak Elia, pikiranmu, mulutmu kotor. You hypocrite. No, nothing. Tidak ada di tempat ini. Tetapi kita adalah benih-benih Elohim. Kita adalah anak Bapa Yahweh. Dimanapun kita berada, kaki kita melangkah ke barat, utara, timur, selatan. Bapak jadikan Anda semua ujung tombak laskar-laskar Hamasya. Sehingga engkau memenangkan, membawa orang-orang di luar sana yang belum mengenal Bapak Yahweh, yang belum menerima kebenaran, yang belum menyembah nama yang benar. Andalah ujung tombak itu, membawa dan menarik mereka untuk datang sujud di tempat ini, menyembah di hadapan Mezbah Yahweh Elohim. Beri kemuliaan buat Bapa di surga. Hodulah Yahweh kiru besimu, hodupana alilo taib, tergenapi dalam hidupmu. Pegang erat dalam hidupmu, ya di atas ya, tidak di atas tidak, sebab lebih dari itu adalah Satan. Benih Elohim yang menjaga dan memelihara hatinya dengan penuh kewaspadaan, dia tidak akan pernah bohong, takut bohong itu. Tadi saya mau ibadah, saya sedang nunggu mobil jemputan, saya lihat istriku keluar dari rumah, seksi bener ini kawan, dia pakai celana ketat Bapak Ibu. Bajunya tuh nyenteng segini. Hei, saya bilang gitu. Kamu sudah 70 tahun, sudah 73 tahun pakai celana ketat. Kan badanku masih bagus, Pak. Hei, kamu bukan artis lagi. Ganti, saya bilang gitu. Kan ini nanti untuk berangkat ke Yerusalem. Nanti tanggal 4 berangkatnya, belum sekarang. Wong berangkat tanggal 4 Januari kok sekarang pakai celana seksi, celana ketat. Aku ini wakil gembala. Kalau istriku seperti kamu, bagaimana aku bicara bila aku khotbah? Istrinya aja pakai celana ketat 73 tahun. Portugal, Persatuan Orang Tua Gatal. Saya tegur, orangnya ada di depan Anda loh. Belum dicabut nyawanya sama Bapak Yahweh. Jadi Anda bisa tanya, dia ganti baju yang ini. Nah gitu dong. Aku nggak bawa rok. Kenapa kesini nggak bawa rok? Nah, ini bukan saya memberi aturan pada itu, tapi Bapak Yahweh memerintahkan itu. Deparim 22 ayat 5, 1 Timotius 2 ayat 8 dan 9. Berpakaianlah yang sopan. Jangan engkau pakai emas, jangan engkau pakai berlian. Wanita berpakaian seperti wanita, pria seperti pria, bukan wanita berdandan seperti pria atau pria berdandan seperti wanita. Kalau saya pakai anting, saya khotbah di sini, nyaman nggak Anda? Saya mau tanya. Saya pakai anting nih. Saya pakai rok kayak orang mana itu Scotland ini. Pantas nggak? Anda lempar teh botol kali saya. Ini apa? Turun kau, gembala gila kau ya. Jadi firman Tuhan yang melarang benih Elohim berdandan yang sopan. Kepanglah rambutmu. Saya beribadah, awal-awal istriku bertobat. Dia dulu kan berenangnya di Sungai Ciliwung. Karena budak nggak enak nyebrang ke Sungai Yordan. Ya. Pertama saya ajak ibadah di gereja besar. Saya nggak usah sebut namanya karena nggak etis ini di ruang publik. Ya, di gereja besar. Dia baru bertobat. Di mata dia orang gereja tuh suci semua. Ketika dia sajak ibadah dulu di depan, keluar dari gereja, itu ada oma-oma umur 80, dia isep itu Marlboro-nya. Pah, kok orang gereja ngerokok? Kaget dia. Ya sama dengan kamu dulu kan juga ngerokok, saya bilang gitu. Kenapa? Karena dia belum disempurnakan kasihnya. Kasih yang sudah disempurnakan, dia tidak akan menciderai tubuhnya. Ya, itu tertulis dalam 1 Yohanan. Ya, Bapak Ibu. Nah, dia punya pengalaman itu. Ya, nah oleh sebab itu janganlah kita terbelenggu oleh roh kesombongan, oleh roh ketakaburan. Ya, oleh sebab itu Tuhan katakan, hendaklah kamu jadi pelaku firman. Ya,
menjadi pelaku firman, datang ke tempat ini untuk dididik, ditempa, diproses, sebab kita ini adalah tanah liat dan Bapak Yahweh adalah sang penyunan. Dialah yang membentuk hidup saya dan Anda menjadi bejana-bejana yang indah di matanya, karena Dia sang penyunan, dan Bapak dan Ibu dan saya adalah tanah liat belaka. Ada harganya nggak tanah liat? Ada nggak harganya tanah liat? Nggak ada. Tapi setelah dibentuk oleh sang penyunan menjadi bejana, harganya mahal. Itulah hidup saya dan Anda. Ya. Oleh sebab itu jadilah pelaku-pelaku firman. Kita lihat dalam Ibrahim pasal 1 ayat 22. Yes. Ibrahim pasal 1 ayat 22. Jadilah pelaku-pelaku firman, bukan pendengar. Iya. Ibrahim. Oh, bukan pasal, sorry. Jakobi pasal 1 ayat 22. Sorry. Iya. Dan jadilah pelaku firman, Yes. dan bukan hanya pendengar yang menipu diri sendiri. Iya. Ya, dalam kitab Jakobi kita diingatkan, jadilah apa? Pelaku firman. Dan jangan jadi pendengar, karena orang yang hanya mendengar firman, dia menipu dirinya dan menipu Elohim. Di tempat ini kita tampak duduk diam, tampaknya kita adalah khusyuk, kita fokus, karena kita ada di ruang bait Elohim, ada di kehilat. Tapi keluar dari kehilat, mulutnya kotor, keluar lagi. Ya, itu hanya pendengar. Tetapi Tuhan katakan, jadilah pelaku firman. Ya, bagaimana kita memenangkan jiwa-jiwa, bagaimana kita akan menarik orang datang mengenal nama Yahweh kalau kita tidak menjadi pelaku firman. Kita memberitakan kebenaran itu, memberitakan nama yang dahsyat itu, memberitakan Mesias, Yeshua HaMashiach sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya. Kita bukan orang yang ya Tuhan. Sebagaimana banyak orang yang ya Tuhan, tapi yang disembahnya pun juga bukan sama Elohim Yisrael yang disembah Bapak Abraham, Yisak dan Yakub. Ingat, Elohim Yisrael yang disembah Abraham, Yisak dan Yakub. Karena banyak orang Israel yang tidak menyembah Elohim yang disembah Abraham, Yisak dan Yakub. Oleh sebab itu Yesus berkata, lokal haomer le adone yebaneslim le baot hasamayim elah haose et rijon abiseba samayim. Bukan orang yang berseru Tuhan akan masuk kerajaan surga, tetapi orang yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Amin. Sekali lagi Yesus mengatakan melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Dalam Efesus 2:17 dikatakan, janganlah engkau menjadi bodoh, tapi hendaklah engkau mengerti kehendak Bapa yang di surga. Ya. Orang-orang yang seperti yang akan menjadi target masuk dalam kerajaan surga. Ya. Bukan orang yang suka memfitnah, bukan orang yang suka mengatakan kotor, yang suka orang bicara di belakang, tapi di depan lain. Ya. Jadi kasih yang tersembunyi adalah bicara tentang kehidupan orang-orang yang dibelenggu roh kemunafikan dan roh kepalsuan. Ya. Dan itu harus kita tinggalkan. Itu sudah masa lalu kita. Biarlah masa lalu itu kita tinggalkan, pahit ataupun manis, gelap ataupun tidak, bahkan sangat kelam sekalipun. Leskan bebaikan, biarlah yang lalu berlalu. Karena Yesus mengajar kita tatap ke depan, karena di depan ada pengharapan akan keselamatan. Hanya ada dalam diri Yeshua HaMashiach, tidak ada dalam diri siapapun. Oleh sebab itu Yesus berkata, Ani haderek, akulah jalan itu. Ani ha-emet, akulah kebenaran itu. Ani hak kayim, akulah kehidupan itu. Ini Ismail ha'apela darki, tidak ada seorang pun sampai ke surga ke Bapa jika tidak melalui aku. Gak ada nabi manapun yang berani ngomong seperti itu. Mose, nabi terbesar, tidak berani berbicara. Tidak ada seorang pun tanpa aku dapat melihat surga, kecuali Yeshua HaMashiach. Oleh sebab itu adalah anugerah Bapak, Ibu dan saya. Oleh sebab itu hari ini, petang ini kita ada di sini karena Yeshua ada di tempat ini. Yahweh memandang matanya dari surga. Tehillim 14 ayat 2. Seluruh umat manusia tidak lepas dari pandangan dari surga. Oleh sebab itu berhenti main drama dengan Tuhan.
berhenti main sandiwara dengan Bapak Yahweh. Bapak Yahweh melihat apa yang engkau pikirkan. Tehillim 94 ayat 11, apa yang kau pikirkan Yahweh tahu, bahkan rahasia hatimu Bapak Yahweh mengetahui. Tehillim 40 ayat 22, Yahweh mengetahui rahasia hati. Oleh sebab itu ketika Hilen bisakan memberontak, dia ingin membangun tata di maha tinggi, Bapak Yahweh tahu, malaikat saja rahasia dan Bapak Yahweh tahu, apalagi Anda dan saya. Oleh sebab itu kita ada di tempat ini petang hari ini, supaya kita diperbaiki oleh firman, dididik, diajar oleh firman, ya. Karena kita diberi kesempatan hidup cuma sekali, mati sekali, setelah itu dihakimi. Siapkah kita semua dihakimi? Siapkah kita menghadapi tata kerajaan surga, pengadilan kerajaan surga? Ini bukan MK loh, ya, yang sedang heboh itu loh. Tapi ini mahkamah kerajaan surga. Gak ada suap menyuap di surga. Karena ketika kita mati, Tuhan bukakan lembar buku kehidupan. Ini loh rapotmu. Seperti kita bersekolah, kita punya rapot. Ini loh kelakuanmu, perbuatanmu. Semua tertulis di lembaran buku kehidupan. Kita tidak bisa akan berontak. Oleh itu, manfaatkan napas hidup yang diberikan Yahweh Elohim kepadamu. Pergunakan dengan baik untuk beribadah dengan benar dan memenangkan banyak jiwa demi kemuliaannya. Kita dalam Ibrahim pasal 9 ayat 27. Apa kata Bapak Yahweh? Ibrahim pasal 9 ayat 27. Dan sebagaimana ditetapkan atas manusia untuk mati sekali saja, dan sesudah itu penghakiman. Nah, Amin. jadi ditetapkan untuk apa? Sekali saja. Kita hidup sekali Bapak Ibu, dan hidup itu singkat. Tehillim pasal 90 dikatakan hidup hanya 70 sampai 80 tahun, itu pun bonus. Kalau Anda sudah sampai 80 bahkan lebih dari, wow, Anda dapat anugerah luar biasa. Manfaatkan kesempatan napas hidup yang Tuhan berikan untuk kemuliaan Bapak Yahweh. Karena kita mati cuma sekali, dan setelah itu kita menghadapi penghakiman. Ya, oleh sebab itu Tuhan ajar kita agar kita taat setia, ya, supaya kita dari dalam kita memancar air kehidupan. Sebagaimana Yesus katakan, hendaklah terangmu bercahaya di hadapan banyak orang. Ya, mari kita sama-sama belajar menjadi terang. Walaupun lilin itu kecil, tapi dia dapat menerangi gua, dapat menerangi kegelapan sepekat apapun. Itulah terang. Terang dan gelap tidak akan mungkin bersatu. Kita koreksi hidup kita, kita koreksi rohani kita, posisi kita saat ini kita ada di dalam terang atau ada di dalam kegelapan. Yesus berkata, "Hen rabim." Dalam firman-Nya, Matius 22:14. Han rabim hakiru im umat hanif karim. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Posisi saya dan Anda ada di mana? Yang terpanggil atau yang terpilih? Kita yang tahu dan Bapak Yahweh. Sebab itu jadilah pendamai, kejarlah kedamaian. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kedamaian itu. Karena ketika kita menjadi raja damai, menjadi pemberita-pemberita kedamaian, maka banyak jiwa-jiwa kita tangkap, kita menangkan untuk datang di hadirat Tuhan. Ya. Karena kita hidup cuma sekali, mati cuma sekali. Dan mati hidup kita ada di tangan Yahweh Elohim. Ini bukan kata saya, tapi kata Romeim 14 ayat 8. Mari kita dengar apa kata Romeim 14 ayat 8. Mati dan hidupmu ada di tangan Yahweh Elohim semesta alam. Sebab jika kita hidup untuk Yahweh, dan jika kita mati untuk Yahweh. Jadi baik jika kita hidup ataupun mati, kita adalah milik Yahweh. Nah, mati atau hidup milik siapa? Yahweh. Kita tidak bisa lari dari sana. Tidak ada keselamatan di luar nama Yahweh, Besen Yesus, Warwah Kodes. Oleh sebab itu Yahweh berkata dengan tegas dan jelas memperingatkan Anda dan saya, ya, bahwa tidak ada keselamatan di luar nama Yahweh, Besen Yesus, Warwah Kodes. Dalam Romeim 10 ayat 13 dikatakan, hanya orang yang memanggil nama Yahweh, dia akan diselamatkan. Ya, ya. Jadi hanya orang yang memanggil nama Yahweh, dia akan diselamatkan. Di luar nama Yahweh tidak ada keselamatan.
Dan hidup kita ada di tangan Bapak Yahweh, mati pun di tangan Bapak Yahweh. Mari kita song-song kematian kita dengan senyum kemenangan. Ya. Anime naskim lo maksidim ya Aba ya Yeshua Hamasya. Aku adalah pemenang bukan pecundang ya Yahweh ya semua Hamasya. Kita adalah anak-anak pemenang. Kita adalah umat pemenang bukan pecundang. Ya, oleh sebab itu Yesua mengatakan kepada kita semua, hendaklah engkau mengerti kehendak Elohim. Ya, bukan menjadi provokator, bukan menjadi tukang fitnah, bukan menjadi mulut yang berbicara kotor kepada sesama, tetapi kita merangkul sesama. Kita menjadi juru damai. Kita menjadi peacemaker, menjadi juru damai, karena Yesua adalah juru damai. Ya. Oleh sebab itu Tuhan katakan, kejarlah kedamaian, berusahalah engkau hidup damai, dan kejar kekudusan, hidup kudus. Karena tanpa kekudusan kamu tidak dapat melihat Elohim. Orang yang suka bertengkar, orang yang suka fitnah, orang yang suka ribut, orang yang suka berantam, orang yang suka menjelek-jelekan orang, sudah kita bahwa dia tidak hidup dalam kebenaran, tidak hidup dalam kekudusan. Dan firman Yahweh semesta berkata dengan tegas dan jelas, kejarlah kedamaian, biarlah kau hidup damai dengan semua orang. Kita akan baca, kita akan lihat, kita dengar bahwa itu bukan saya yang berkata, tapi Yeshua Hamasya dalam wahyu dan sabdanya yang tertulis di dalam Ibrani 12 ayat 14. Kita dengar bersama-sama apa nasihat Yeshua kepada saya dan Anda pada petang hari ini untuk kita bawa dalam kehidupan kita. Kejarlah perdamaian dengan semua orang, juga kekudusan, karena tanpa itu tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Tanpa kekudusan tidak seorang pun melihat Elohim. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kedamaian itu, kejarlah kekudusan itu, karena tanpa kekudusan tidak seorang pun melihat Elohim. Karena Bapak Yahweh itu tempatnya di surga. Oleh sebab itu Yesus berkata, Abinu seba semayim yet kada semeka tabu malkuteka ye asir red soneka kasir basami gamba aret. Yesus mengatakan pada Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Jenenge sopo Bapak di surga itu? Ya Yahweh. Ya, Yesus mengajarkan seperti itu. Jadi kejar kekudusan, sebab Yesus mengajar kita, sudah tertulis, hendaklah engkau hidup kudus, sebab aku adalah kudus. 1 Kefa 1 ayat 16. Ya. Oleh sebab itu kita diperintahkan untuk hidup kudus, mengejar kedamaian, bukan menjadi provokator, bukan menjadi mulut yang kotor, bukan memfitnah, menjelek-jelekan orang, gembala dan sebagainya, karena semua itu upahnya adalah maut. Tapi Tuhan ajarkan kita untuk hidup kudus, karena tanpa kekudusan tidak seorang pun melihat Elohim. Karena Elohim ada di surga. Kalau kita tidak ada, kita tidak akan melihat surga Masamayim. Bapak Yahweh itu tempatnya di surga. Ya, Yesayahu pasal 66 ayat 1. Surga adalah tataku dan bumi adalah pijakan kakiku. Jadi Bapak Yahweh tempatnya di surga. Kalau nggak kenal Bapak Yahweh, mau ke surganya siapa ente? Mau ke surganya siapa? Sebelah. Dikasih wanita cantik-cantik nanti. Ya. Tapi di surga Bapak Yahweh, negeri yang penuh cahaya. Dan untuk pergi ke sana, Anda sudah diberi tiket ke sana. Anda sudah memiliki Sang Mesias Juru Selamat. Sebab itu Yahweh berkata, akulah Juru Selamat, tidak ada Juru Selamat kecuali aku. Anoki Yahweh wa mi balade Mosia. Yesaya 40 ayat 11. Betapa dahsyat firman itu yang menjadi pegangan saya dan Anda. Dan Yesus katakan, makananku adalah melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yeshua Mesias, mari kita tinggalkan, kita tanggalkan cara hidup kita yang lama. Siapapun Anda yang masih terikat dosa, lepaskan hari ini. Yesus sudah di depan pintu, supaya kita tidak tertinggal.
Yesus berkata, jangan sampai aku dapatin hidupmu tercela dan cacat ketika aku datang ke dunia. Karena dia akan menggenapi firman-Nya. Apa yang tulis di dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai 4. Aku datang untuk menjemput kamu. Karena di rumah Bapakku ada banyak tempat. Sehingga di mana aku ada, kamu ada. Ini jaminan yang dasar luar biasa. Bukan 100%, 1 triliun %. Apakah akan kita sia-siakan jaminan yang Tuhan berikan pada kita? Anugerah keselamatan yang sudah diberikan, kita sia-siakan. Sementara Anda pintar menyanyi, hidup ini adalah kesempatan. Pintar menyanyi itu, tapi kesempatan yang Tuhan berikan tidak Anda manfaatkan dengan baik. Taat beribadah, rendah hati, berbagi kepada sesama, mengejar kedamaian, mengejar kekudusan, karena hanya lewat kekudusan kita sampai di tata kerajaan Samayim. Ayo kita bangkit. Bagaimana terjadi transformasi di Magelang kalau kita terbelenggu oleh roh kemunafikan? Tapi sore ini, malam ini, hari ini, saat ini, Roh Kudus membebaskan kita semua dari roh kemunafikan, dari roh kepalsuan, sehingga kita menjadi terang. Karena itulah yang Yesus inginkan. Tanggalkan cara hidup kita yang lama. Mari kita bangkit jadi pemenang. Katakan, ani menaskim lo maksidim. Ani menaskim lo maksidim. Katakan bersama-sama, ani menaskim lo maksidim. Aku adalah pemenang, bukan pecundang. Aku adalah pemenang, bukan pecundang. Amin. Haleluya. Beri kemuliaan buat Bapa di surga. Kita adalah anak-anak pemenang. Tidak ada citranya you to be the loser. No. But you to be the winner. Oke? Tanggalkan cara hidup kita yang lama. Mari kita bangkit bersama-sama. Sehingga terjadi transformasi di Magelang. Magelang dimenangkan, Magelang diselamatkan, Magelang bertobat. Terjadi hujan pertobatan, penuaian besar-besaran, menggenapi Galatia 6 ayat 7. Siapa yang menabur, dia akan menuai. Kita akan tuai jiwa-jiwa, amin. Menjadi pemenang, menjadi terang. Tanggalkan cara hidup kita yang lama. Siap menanggalkan cara hidup yang lama? Yang masih terikat dosa, yang masih suka nyinyir, yang masih suka gosip, stop, berhenti. Keluar dari tempat ini, berubah. Tinggalkan cara hidup kita. Biarpun itu pahit, itu kelam, tinggalkan cara hidup kita yang lama. Siap menjadi lahir baru seperti Yesus Masya, lahir bangkit menjadi Elohim dan segala Elohim. Mari kita bangkit bersama-sama. Kita tinggalkan cara hidup yang lama. Saya tanya sekali lagi, Bapak Ibu, demikian juga yang mendengar di luar sana streaming, siapkah kita menanggalkan cara hidup kita yang lama? Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Mari saya undang bangkit berdiri semua. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbahmu ya Yahweh. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Nyanyikan itu dengan hati yang takut dan gentar akan Yahweh Elohim. Nikmati pujian ini. Sudahkah kita meninggalkan cara hidup kita yang lama dan kita lahir baru menjadi bejana-bejana yang indah di hadapan Bapa Yahweh di surga? Ayo kita nyanyikan, kita sembah, kita puji, kita agungkan namanya melalui pujian ini. Bukan dengan barang fana. Amin, haleluya. Kau membayar diriku, haleluya, haleluya, dengan darah yang mahal. Menyanyilah dengan iman. Tiada hari ini
petang ini, saat ini, sekarang ini, hidupmu akan diubahkan. Bukan dengan Cara-cara hidupmu yang lama ditinggalkan, dan engkau akan diperbarui oleh firman Yahweh semesta alam. bayar hidupku. Dengan segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Amin, haleluya. Aku akan meninggalkan cara hidupku yang lama, ya Abba, ya Yesua HaMashiach. Semua itu adalah sia-sia, tak berarti di hadapanmu ya Bapa. Bentuk hidupku ya Elohim, hidup ini ku letakkan pada mezbahmu ya Yahweh. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Hidup ini hidup mati dan tinggalkan. Amin, haleluya. Cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Amin, haleluya. Glory, haleluya. Mezbahmu ya Yahweh. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Amin, haleluya. Dan Jehiroson, haleluya. Amin, katakan sekali lagi, jadilah padaku seperti. Amin, haleluya. Amin, kan Jehiroson. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Beri kemuliaan buat Bapa di surga. Terima kasih Bapak Yahweh. Jadilah padaku seperti yang engkau ingini Tuhan. Biarlah firman-Mu bekerja berkarya atas anak-anak-Mu di tempat ini. Mempelai-Mu berhenti berbicara, tapi kami percaya Tuhan, Roh-Mu berkarya, Roh-Mu sendiri yang beracara bagi anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Kami akan berhenti dari cara hidup kami yang lama, dan kami akan bangkit menjadi hidup yang baru yang Yesua HaMashiach berikan, menjadi bejana emas yang mulia di hadapan Engkau. Sebab Engkau adalah penyunan dan aku hanya tanah liat belaka. Bentuklah hidupku ya Bapa Yahweh sesuai kehendak dan rencana-Mu, karena hanya kehendak-Mu yang rencana-Mu yang terjadi ya Bapa. Kami percaya Tuhan, kami keluar dari tempat ini, perubahan terjadi, kebangkitan terjadi, sehingga terjadi transformasi di Magelang ini Tuhan. Karena anak-anak-Mu tempat ini adalah anak-anak-Mu yang indah di mata-Mu, yang menjadi berkat, yang mengejar kedamaian, yang mengejar kekudusan. Karena tanpa kekudusan aku tidak dapat melihat Engkau. Ajar aku hidup kudus, menggenapi firman-Mu 1 Kefa 1:16. Sudah tertulis, hendaklah engkau hidup kudus, sebab aku adalah kudus. Hari ini Tuhan, Engkau mengampuni semua kesalahanku, pelanggaranku, dosa-dosaku. Mulutku yang kotor diubahkan menjadi mulut yang manis. Kami semua akan menjadi Daniel di era modern ini ya Tuhan, yang dahsyat dan luar biasa.
Kami percaya firman-Mu menyertai anak-anak-Mu. Sebentar kami akan tinggalkan tempat ini, kembali ke rumah kami masing-masing. Malak-malak Samayim menaungi dan ada di kanan kiri kami. Karena itulah firman-Mu, Tehillim 91 ayat 11, malak-malak Samayim menyertai hari lepas hari kehidupan kami. Oleh sebab itu aku tidak pernah takut, karena Engkaulah penjagaku. Wa'ata shomer, ya Abah, ya Yeshua HaMashiach. Todarrabakan Yeshua. Inilah Tuhan mempelaimu. Inilah Tuhan anak-anakmu. Kehelat Alepto, Magelang Pusat. Mereka adalah menjadi mercusuar di hadapan Tuhan. Kami akan menjadi lokomotif, menjadi roda penggerak bagi pemulihan nama Yahweh. Di Magelang dimenangkan, diselamatkan, bertobat. Barat, utara, timur, selatan akan memuji nama-Mu. Cabang-cabang KPI akan berdiri. Kami percaya Ken Yehiroson, karena Engkau dahsyat luar biasa. Terima kasih Bapa. Di dalam satu nama Yeshua HaMashiach orang Nazaret itu, saat ini, pagi, malam ini, petang ini kami sudah berdoa mengucap syukur dan mendengar pengajaran-Mu. Haleluya. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Toda Raba, Lahitra Salam, Barokaba, Besem Yahweh Elohim. Ya, saudara diberkati oleh firman Tuhan malam hari ini. Amin. Ya, saudara, saya jujur, saya ini suka sama spiritnya Pak Atin, saudara. Ya, saya punya problem mata di sebelah kanan ini. Tapi Pak Atin problem matanya lebih berat dari saya. Ya, mungkin saudara yang pernah dengar kesaksiannya dia, ternyata Pak Atin ini dari lahir yang satu sudah tidak bisa lihat. Ya, dia katanya katanya dokter glukoma. Oh ya, ranking 1 ya Pak katanya Pak ya. Kalau yang kali ini rankingnya tidak membanggakan saudara. Ya, saya yakin rankingnya nggak membanggakan Pak Atin. Karena satu dari kecil ternyata udah nggak lihat. Tapi hebatnya dia jago bela diri saudara ya. Gitu ya. Nah ternyata akhir-akhir ini yang sebelah kiri mulai nggak melihat juga. Tapi satu hal yang saya lihat spiritnya Pak Atin ini, orangnya nggak pernah ngeluh saudara. Ya, orangnya enggak pernah ngeluh. Ya, kalau mungkin saya dibandingin sama dia, mentalnya tuh baru seujung kukunya mungkin. Karena terus terang saya begitu kena dek, yang tidak separah dia, saya sudah kayak anak kecil nangis gulung-gulung itu saudara. Ya, tapi satu hal yang saya percaya saudara, kita terus ada di tempat ini, Pak Atin juga adalah bagian dari keluarga kita, amin. Kita nanti juga akan sama-sama terus berdoa untuk pemulihan matanya. Ya, jadi beliau semenjak di sini di terapi yang sebelah kiri itu ada kemajuan. Bisa lihat yang tadinya sudah nggak bisa lihat, sekarang bisa lihat berapa meter Pak? 5-6 meter. Wah puji Tuhan ya, dari yang nggak bisa lihat. Tapi makanya tadi waktu dia khotbah di sini agak takut saudara. Udah mulai nyenggol-nyenggol gini. Saya takutnya begini, burung jatuh ke bawah kan gak lucu saudara ya. Gitu. Saya tadi udah siap-siap dari situ. Pokoknya saya langsung lari. Ya, tapi puji Tuhan. Ya kita terus kasih semangat. Kita percaya selalu ada mujizat. Amin. Ya, saya juga terus mohon dukungan doa saudara supaya mata saya ini terus dipulihkan. Ya, saya nanti satu waktu saya akan bersaksi. Ya, saya rindu supaya kalau saya juga dapat mujizat, hari ini saya katakan, saudara yang ada dalam pergumulan, percayalah pengharapanmu itu tidak akan pernah sia-sia. Amin. Karena engkau berharap kepada Bapa Yahweh yang empunya hidup, yang empunya mujizat. Amin. Amin. Yes. Mari kita akan dengar pengumuman saudara. Shalom, berjumpa kembali dalam Aleph Tau Update News. Berikut kami sampaikan pengumuman minggu ini. Divisi Men's Club akan mengadakan piknik ke Pantai Mesra Jogja pada hari Senin 25 Desember 2023 dengan biaya Rp125.000 per orang. Untuk kuota piknik, saat ini tersisa 6 kursi. Bagi saudara yang ingin mengikuti piknik,
dapat mendaftar melalui Bapak Yuli di nomor 0858 7855 7444. Saudara yang ikut piknik diharapkan berkumpul jam 6 pagi di Kehilat on time. Rangkaian acara tutup tahun 2023. Ibadah tutup tahun 2023 akan diadakan pada hari Minggu 31 Desember 2023 yang dilaksanakan dalam beberapa sesi, yaitu ibadah tutup tahun dimulai pada pukul 5 sore sampai 7 malam. Berlanjut dengan sesi perjamuan kasih pada pukul 7 hingga 8 malam. Jemaat dapat membawa makanan ringan untuk dinikmati bersama. Acara ini akan diakhiri dengan doa tutup tahun yang dimulai pada pukul 8 hingga 10 malam. Acara ini terbuka untuk semua jemaat Kehilat Alef Tau. Ibadah minggu pagi tetap diadakan seperti biasa. Divisi Dancer membuka pendaftaran bagi saudara yang rindu melayani dalam bidang dancer, yaitu tamborin dan banner, yang terbagi dalam beberapa kelas sebagai berikut. Glory Class untuk usia 5-7 tahun, Angel Class usia 8-11 tahun, Miracle Class usia 12-20 tahun, dan Joyful Class usia 20 tahun ke atas. Pendaftaran dan info lebih lanjut dapat menghubungi Saudari Beauty atau Rahel di nomor berikut. Divisi Multimedia membuka kesempatan bagi jemaat Kehilat Alef Tau Magelang yang rindu melayani Bapak Yahweh di bidang LCD, kameramen, editor, fotografer, videografer, live streaming, content creator, dan reporter pengumuman. Bagi saudara yang ingin melayani di bidang tersebut, dapat menghubungi Saudari Welly di nomor 0882 2533 9832. Pendaftaran ditunggu paling lambat pada tanggal 31 Desember 2023. Demikian pengumuman minggu ini. Sampai jumpa di Alef Tau update news selanjutnya. Itu pengumumannya. Bapak Yahweh Sekali lagi memberkati. saya mewakili Bapak Gembala. Saya mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Atir Martino yang sudah memberkati kita dalam pelayanan firman Tuhan malam hari ini. Saya undang saudara, mari kita sama-sama bangkit berdiri dan kita akan tutup ibadah kita pada malam hari dan kita akan terima berkat daripada Bapak Yahweh. Kami mengucap syukur Tuhan malam hari ini selesai sudah ibadah kami sehingga kami Tuhan diberkati oleh firman-Mu, kami diberkati dalam ibadah kami ya Bapa. Dan biarlah ibadah kami memberkati Bapak Yahweh malam hari ini. Terima kasih Bapak Yahweh, kami juga berdoa Tuhan untuk pemulihan daripada Bapak saudara kami Bapak Atin, pemulihan matanya. Kami percaya Bapak Yahweh, saat ini Engkau terus memberikan pemulihan demi pemulihan Bapak. Kami panggil nama yang kudus, nama di atas segala nama. Engkaulah Bapak Yahweh Rafa, Bapak Yahweh menyembuhkan di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Mata Pak Atin saat ini sudah dijamah dan dipulihkan 100% Bapak Yahweh. Terima kasih Bapak Yahweh, Engkau pakai Pak Atin Tuhan lebih dahsyat untuk melayani Engkau di hari-hari mendatang Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak, dan sebentar juga kami akan pulang Bapak Yahweh. Kami mau terima berkat yang sempurna daripada Engkau, karena kami percaya Tuhan berkat-Mu lah yang dapat kami nikmati Tuhan. Terima kasih Bapak Yahweh. Oleh sebab itu saudara, angkat kedua belah tangan saudara dan terimalah berkat daripada Bapak Yahweh. Yefareka Yahweh o Yismerecha. Amin. Yair Yahweh panau eleka wikunecha. Amin. Isa Yahweh panau elecha wa yashem lecha shalom. Amin. Ken yehi rotso.
Baruk kata Bair ufaruk kata besade, diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Baruk pripit neka ufriat maka ufri fehem teka syegaralah peka westerot soneka, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah hasil bumimu, berhasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Baru tanah kau misar teka, diberkatilah pakulmu dan tempat adonanmu. Baru kata beboika ufaruk ata bet seteka, diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Baruk ata Yahweh Elohenu melech haolam besem Yeshua Hamashiach waruah kodes kile olam faed. Kami sudah mengucap syukur dan berdoa, sama-sama kita berkata amin. Amin. Yevareka, Yismereka, Yevareka. Bapak Yahweh memberkati kita semua. Amin. Haleluya. Pujilah Bapa Yahweh yang Maha Kuasa. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian dalam ibadah bersama kami di Kehilat Alef Tau Magelang. Doa saya Bapa Yahweh memberkati dengan kesehatan yang sempurna, damai sejahtera dan berkat materi yang semakin melimpah. Kami menunggu kembali kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian pada jam yang tersedia. Hari Sabat jam 5 pagi, hari Minggu jam 6 pagi, hari Rabu jam 6 sore. Siap sedialah sebagai mempelai Hamashiach untuk menyambut kehadiran mempelai pria kita yaitu Adonai Yeshua Hamashiach di awan-awan yang permai. Amen lehitraot. Shalom, sampai jumpa kembali.